saudara sekalian, peserta National Leadership Camp yang hadir di sini maupun yang melalui online. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke materi yang judulnya itu tadi, karena ini forum National Leadership Camp, saya ingin sampaikan dulu saudara bahwa saudara yang ikut di dalam camp ini adalah calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan. Saudara tidak bisa menghindar. Seperti halnya saya ketika muda, seperti saudara dulu tidak bayangkan akan punya tanggung jawab memimpin. Pak Jompa juga, semua ini juga yang memimpin ini. Dulu tidak bayangkan waktu kuliah gitu harus memimpin dan mengurusi negara sebagai amanah kepada kita. Nah, saudara, yang akan saudara pimpin ini adalah sebuah negara besar yang saya bagi menjadi dua uraian tentang ini. Pertama, Indonesia sebagai demografi. Indonesia ini yang akan saudara pimpin itu ada di 17.508 pulau. Ini salah satu negara terbesar di dunia yang kalau dalam trajektori politik ke depan Indonesia itu akan menjadi negara keempat kekuatan dunia. Yang pertama nanti akan beralih dari Amerika, Eropa dan yang lain sekarang ini akan beralih ke RRC, itu tidak akan bisa dihindari, akan menjadi negara terbesar nomor satu. Yang kedua India, nah Amerika yang sekarang kayak nomor satu akan bergeser menjadi yang ketiga. Nah sesudah itu Indonesia, sesudah itu Jepang. Kalau Jepang dan Indonesia balapannya, sama-sama kuat, lalu Jepang menang, ya kita minimal nomor 5. Itu yang akan saudara pimpin, itu 17.508 pulau. Dengan sekarang ini 273 juta penduduk. Yang pada saat itu kira-kira akan berjumlah lebih dari 300 juta manusia, yang itu sangat beragam, saudara. Sangat beragam. Beragamnya apa? Keragaman kultural, keragaman suku, keragaman agama, keragaman daerah, dan sebagainya. Nah, saudara akan memimpin itu. Dan itu akan besar kalau saudara mempersiapkan diri untuk memimpin dengan benar. Apa? Di tahun 2045 itu pemerintah sudah membuat 2 peraturan presiden. Dulu dibuat oleh Pak SBY pertama, tahun 2010. Kemudian dibuat lagi oleh Pak Jokowi tahun 2016, Indonesia Emas. Yaitu satu Indonesia yang dicita-citakan ketika Indonesia didirikan dulu. Indonesia Emas itu adalah suatu negara yang betul-betul merdeka. Sekarang ada yang mempersoalkan, apa betul Indonesia ini merdeka betul? Terkadang buat undang-undang juga dipesan oleh orang asing. Buat dong undang-undang kayak gini, didikte-dikte gitu. Kalau dalam persaingan internasional, terkadang kita menang, terkadang kita dikalahkan. Sehingga kemerdekaan kita itu ya harus dibuat betul. Sekarang sudah merdeka. Merdeka secara konstitusi, merdeka berdasar kriteria urusan konstitusi, kriteria beradanya negara merdeka menurut konstitusi. Nah, merdeka itu masa depan kita tahun 2045, di mana saudara akan memimpin itu. Merdeka, bersatu betul. Jangan pecah. Ini nanti kita bicara soal keislaman, keindonesiaan, kemodernan dan sebagainya. Itu kita harus bersatu. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur.
Nah itu tahun 2045. Sekarang sampai di mana kita? Sekarang ini kita ada di urutan ke-15 atau 16 dari kekuatan ekonomi dunia, sehingga kita sudah masuk di G20, belum masuk ke G7. Negara terbesar 7 itu kita belum masuk karena kita masih ada di sini. Kita nanti akan sampai ke urutan ke-4 atau ke-5 tahun 2045 itu yang ditandai oleh ciri-cirinya. Sekarang angka partisipasi perguruan tinggi itu masih 12,1. Besok tahun 2045 ketika Indonesia sudah masuk 100 tahun merdeka dan menuju Indonesia emas, itu angka partisipasi perguruan tinggi, artinya lulusan SMA yang masuk ke perguruan tinggi karena kebutuhan dan kualitas spesifikasi tertentu itu akan berjumlah 74%. Pendapatan per kapita kita sekarang ini masih 4.400 US dollar per kapita. Besok akan menjadi 29.300 US dollar. Jadi kita sudah punya segala apa yang kita miliki kalau saudara jaga program-program yang disiapkan oleh pemerintah untuk menuju Indonesia emas ini. Saudara sekalian, itu yang harus saudara perhatikan. Saudara tidak bisa menghina, ini milik saudara nih negara ini. Masa depan Indonesia itu ada di saudara, masa depan saudara juga ada di Indonesia. Jaga ini. Karena pernah saudara sekalian, ada diskusi panas itu pada pemilu tahun, saya sekarang enggak kampanye pemilu, enggak kampanye politik ya. Saya datang sini sebagai Menko dan saya tahu politik kita tuh masing-masing beda, silahkan saja. Saya akan bicara kampanye politik yang ideologis, inspiratif, bukan praktis. Kalau praktisnya bisa beda kita. Saya Bu Yuliane mungkin beda, Bu Yuliane dengan Pak siapa lagi beda dengan siapa, beda-beda, enggak apa-apa. Itu bagus. Oleh sebab itu saya tidak akan kampanye saudara milih partai apa, milih siapa, enggak. Itu urusan saudara. Saudara udah pintar-pintar. Tapi saya ingin katakan, jagalah negara ini agar betul-betul sampai ke 2045. Kenapa? Karena bisa saja Indonesia ini tidak sampai ke 2045 kalau kita tidak menjaga. Apa? Kalau terjadi disintegrasi. Terjadi disintegrasi. Salah satu kunci untuk menjaga agar integrasi itu kokoh adalah penegakan hukum dan keadilan berdasar demokrasi yang substantif. Saudara, hukum dan keadilan itu kunci. Ada polemik tahun 2018 itu. Ketika kampanye presiden, Pak Prabowo, calon presiden waktu itu, berbeda tuh gini. Bahwa Indonesia bahaya. Indonesia itu akan bubar pada tahun 2030. Kalau kita masih seperti gini-gini aja. Itu pidato kampanyenya Pak Prabowo di 2018 ketika akan running dalam Pilpres. Orang ribut. Apa dasarnya Pak Prabowo? Apa dasarnya mengatakan 2030 bubar? Kan kita sudah punya perpres. 2045 kita sudah jadi Indonesia emas. Pak Prabowo mengatakan, itu saya baca dari sebuah buku. Judulnya Ghost Fleet, Barisan Hantu. Siapa penulis buku Ghost Fleet ini? P.W. Singer. Nulis buku Ghost Fleet, Barisan Hantu. Di dalam salah satu bagian kecil, pada suatu saat kelak di tahun 2030, ada kata-kata begini. Ketika Indonesia sudah tidak ada, maka negara akan dikuasai oleh artificial intelligence. Indonesia sudah tidak ada. Nah, oleh Pak Prabowo itu dilempar ke publik, lalu publik ribut. Itu buku apa? Itu ternyata buku novel. Novel intelijen.
Seorang penulis tentang perang dan teknologi perang, mengamati soal intelijen, lalu dia nulis buku. Suatu saat kelak, ketika tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada dan bla 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 bla, itu jadi dasar Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu itu diserang habis-habisan. Wah, habis itu masa buku doang yang dibegitukan. Tapi saudara, Pak Prabowo itu tidak sepenuhnya salah. Waktu itu saya bela, tidak sepenuhnya salah. Kalau berdasar hitungan ilmiah, menurut PricewaterhouseCoopers dan menurut McKinsey, Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas dengan ciri-ciri seperti tadi. Sudah dihitung tuh, sarjana kita berapa, dokter ahli gizi berapa, ahli jantung berapa, sudah dihitung tuh tahun 2045 sudah emas. Gitu. Kenapa Pak Prabowo sudah dihitung begitu kok bilang bubar? Bubar kalau Indonesia itu tidak ada penegakan hukum dan keadilan. Kalau hukum dan keadilan tidak tegak, kalau hukum dan keadilan tidak tegak, saudara, sebuah negara bubar. Ini diijmi. Ini diijmi. Maka saya katakan, bagaimana dulu Nabi pernah mengeluarkan hadis yang sangat terkenal dan hampir semua kita hafal. Ketika suatu saat ada seorang bangsawan Madinah, namanya Bani Mahzum, itu aristokrat hebat di Madinah, kaya raya, berwibawa, berpengaruh. Bani Mahzum itu punya anak perempuan cantik, tapi terserang penyakit, mengidap penyakit kleptomania, suka mencuri. Meskipun punya apa, dia kalau ada misalnya handphone jatuh gitu jelek, dicuri. Ada apa di situ, pulpennya orang dicuri, karena penyakit aja bukan butuh. Ada orang punya penyakit gitu, sehingga suatu saat ketangkap mencuri. Lalu Bani Mahzum tuh datang kepada Nabi melalui putra angkat Nabi, namanya Yazid. Lalu tolong bilang ke Nabi, jangan dihukum nih anak saya karena saya orang terkenal, malu. Apapun yang dia curi saya ganti, berapapun minta gantinya, asal jangan dihukum. Karena kalau anak saya yang kaya raya seperti ini, aristokrat pula, bangsawan terkenal, kalau anak saya dihukum, saya malu. Oleh sebab itu, tolong jangan dihukum, saya akan ganti berapapun dan bayar berapapun, asal mau. Kata Bani Mahzum. Tapi Nabi Muhammad mengatakan gini, bilang ya ke Bani Mahzum, hancurnya bangsa-bangsa besar di masa lalu itu karena ada orang kayak Bani Mahzum ini. Kalau ada orang besar punya uang bersalah, minta tidak dihukum. Kalau ada orang kecil bersalah, langsung dihukum. Itu yang menyebabkan negara seperti Mesir hancur, Persia hancur, Romawi hancur, Tiongkok ganti-ganti pemerintahan, Cina itu hancur karena ketidakadilan. Setiap ada dinasti, hancurnya setiap dinasti itu karena ketidakadilan. Katanya. Sehingga Nabi lalu berkata, hadis yang kita hafal semua, fa'ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, agar negara tidak hancur, seumpama anakku Fatimah saja mencuri, saya potong juga tangannya. Agar negara tidak hancur seperti diramalkan di tahun 2030, itu hancur. Ini yang harus kita jaga, saudara. Ini yang harus kita jaga. Jadi secara moral, saudara, jaga negara Indonesia ini dengan cara itu. Boleh, saudara, ambil keahlian apapun, belajar. Tapi juga ada dasar moral. Kita akan berlaku adil. Karena begini, Nabi Muhammad itu benar. Di dalam fakta sejarah, suatu negara hancur kalau ketidakadilan muncul. Coba Majapahit, bahaya sekali, hancur. Karena apa? Ketidakadilan karena perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Demak hancur, Mataram hancur, Sriwijaya hancur, Tiongkok, Mesir zaman dulu ada Fir'aun, Farao,
Hancur karena ketidakadilan. Nah, kenapa ketidakadilan itu menyebabkan kehancuran? Ada 4 urutan. 4 urutan terjadinya kehancuran sebuah negara. Yang ini harus kita jaga. 1, manakala di negara itu terjadi disorientasi. Menyimpang dari tujuannya. Menyimpang dari ideologinya. Menyimpang dari ideologi. Ideologi mengatakan kita harus berlaku adil. Kok tidak berlaku adil? Karena kalau sudah disorientasi akan timbul yang kedua, namanya distrust. Distrust itu ketidakpercayaan. Wah, pemerintah apa tuh? Hakim apa tuh? Jaksa apa itu? Nggak percaya saya. Saudara, kalau sudah disorientasi lalu terjadi distrust akan muncul yang ketiga, namanya disobedience. Disobedience. Pembangkangan. Pembangkangan itu melawan keputusan pemerintah. Saya tadi di sini nih, lewat sini nih. Saya duduk sama Pak Janet, duduk sama ajudan tuh ada demo di sini. Tolak eksekusi putusan pengadilan. Ada demo dekat sini. Itu contoh disobedience. Kalau orang diperlakukan tidak adil, ngelawan. Tidak jelas putusnya. Rempan. Kasus rempan. Itu disobedience. Karena proses-proses yang tidak adil. Nah saudara, kalau disobedience ini dibiarkan terus, tidak saudara perbaiki, akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 Indonesia itu sudah tidak ada. Oleh sebab itu ini tugas saudara pertama. Perjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di bawah panji-panji demokrasi yang bermartabat. Karena saudara mengelola Indonesia yang besar tadi. 273 jiwa. 6 agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, ditambah juga kepercayaan-kepercayaan itu beragam Indonesia. Suku 1360 suku dengan 726 bahasa daerah, coba bisa bersatu. Hebat kan? Indonesia bisa bersatu seperti itu. Ini yang harus saudara jaga. Oleh sebab itu saya anjurkan saudara ikut pemilu. Milih siapa? Terserah. Saudara bisa Google apa yang saudara perlukan. Oh, saya perlu ini. Pilih dia yang bisa. Wakil saudara siapa? Oh, ini yang cocok nih mewakili saya. Oh, ini yang cocok memimpin saya. Agar nanti kepemimpinan itu berkesinambungan untuk mengelola Indonesia. Nah, saudara, seperti apa Indonesia yang akan kita kelola itu? Mari kita masuk ke halaman berikutnya. Judul yang diminta ke saya itu Peta Politik Islam di Indonesia menjelang pemilu 2024. Saudara, saya mengajak kita semua mencari dulu dasar kesepakatan negara kita ini apa, ya. Mitsaqon Ghalido namanya. Kalau dalam agama itu, dalam Islam itu ada istilah Mitsaqon Ghalido, itu kesepakatan luhur. Kesepakatan luhur bangsa itu begini. Pertama, dulu ketika Indonesia akan didirikan, terjadi perdebatan. Negara apa yang mau kita dirikan? Orang-orang Islam yang diwakili oleh Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Yai Maskur, Abikus Nocokrosuyoso, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan yang lain-lain, itu ingin Indonesia ini kalau merdeka supaya didirikan sebagai negara Islam, supaya didirikan sebagai khilafah. Yang menyebut istilah khilafah itu adalah Abikusno Cokrosuyoso dan Sukiman Wirosanjoyo. Harus khilafah. Kenapa? Ini Islam semua penduduk kita. Lalu Bung Karno bilang, enggak, kita dirikan negara sekuler saja.
Kenapa? Karena kalau agama disatukan dengan negara itu di mana-mana kacau. Kata Bung Karno, saya orang Islam, tapi Hatta nih orang Islam, Yamin orang Islam, tapi kita tidak ingin negara khilafah, tidak ingin negara Islam. Kita ingin negara kebangsaan sekuler. Terjadi perdebatan, dicapailah jalan tengah, tidak usah khilafah lah. Dan tidak usah sekuler lah. Jadilah kita milih sebuah negara kosmopolit. Kosmopolit itu apa? Negara yang terbuka, bersatu di dalam keberbedaan. Itulah negara pluralisme demokrasi. Maka Mitsaqon Ghalidho kita itu tahun 45 itu adalah religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan. Apa negara kebangsaan yang berketuhanan itu? Iya, bangsa ini terdiri dari sekian banyak pemeluk agama dan keyakinan, percaya kepada Tuhan, negara memberi perlindungan terhadap semuanya, dan kita hidup dalam apa yang kita sebut sebagai kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu program-program yang sama di antara orang yang berbeda, itu namanya kalimatun sawa. Apa misalnya? Ayo bangun keadilan. Nah itu kalimatun sawa. Karena agama apapun setuju, tuh senang dengan keadilan. Hindu, Kristen, Buddha, apa? Oh keadilan. Ayo bangun, pilih pemerintah yang jujur, tegas dan berani. Itu agama apa setuju, suku apa saja setuju. Itulah kesepakatan kita. Sehingga kita menjadi Indonesia. Saudara, akibatnya apa saudara? Maju kita. Dulu dari yang kira-kira 100% atau 95% sebelum Indonesia merdeka. 95% itu miskin orang Indonesia. Hanya 22 tahun, 20 tahun Indonesia merdeka itu orang miskinnya sudah tinggal 56% ketika Bung Karno memerintah 20 tahun pertama. Tahun 66 berapa angka jumlah orang miskin? 56% rakyat Indonesia miskin. Sebelumnya hampir 100%. Bung Karno jatuh, diganti oleh Pak Harto, terus berjuang lagi Pak Harto jatuh tahun 98. Orang miskin di Indonesia tinggal 18%. Diganti oleh Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY sampai tahun 2014. Berapa sisa orang miskin? Tinggal 11,7%. Pak Jokowi memerintah tahun 2014 sampai 2019 berapa sisa orang miskin? 9,3%. Jadi kemerdekaan itu menyebabkan kita keluar dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Sehingga saudara, kita ini menjadi seperti kita sekarang ini. Karena apa? Karena Allah memberi berkat dan rahmat Indonesia merdeka. Dengan ideologi ini tadi, Pancasila. Ada yang mengatakan gini, Pak, kenapa? Kenapa dulu kau tidak bikin negara Islam? Kau tidak ikut membentuk khilafah? Saudara, khilafah itu istilah jenis. Arti khilafah itu adalah pemerintahan. Oleh sebab itu kalau saudara tulis dalam bahasa Arab, pemerintahan Indonesia itu tulisannya Al-Khilafah Al-Indonesia. Ini sudah khilafah kalau di bahasa Arab kan. Tetapi lebih dari itu khilafah itu tidak ada bentuknya di dalam ajaran agama, tidak ada. Bentuknya seperti apa khilafah? Agama hanya mengajarkan kalau kamu ingin hidup sukses, dirikan negara. Negaranya seperti apa? Terserah. Apakah republik, apa kerajaan? Kesatuan, federal. Otonomi daerah atau sentralisasi. Itu terserah kebutuhan masing-masing. Itulah sebabnya ketika Nabi wafat, yang disebut khilafah itu bermacam-macam, tidak ada yang satu. Sehingga jangan saudara anggap, kok ambil khilafah seperti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini pemerintahnya beda-beda. Cara pemilihannya beda. Coba Abu Bakar gimana? Abu Bakar pemusyawaratan di depan jenazah Nabi. Itu pemilihan langsung dengan mufakat. Musyawarah mufakat itu Abu Bakar. Pilih khalifah. Tapi ketika Abu Bakar jadi khalifah,
dari demokrasi musyawarah mufakat, Abu Bakar ini membentuk monarki. Karena apa? Dia berpesan kalau saya mati besok, agar rakyat tidak ribut, kaum muslimin tidak ribut, nanti yang menjadi khalifah adalah Umar. Nah, sudah beda kan? Kalau ditanya, kok nggak ikut khalifah? Lah, saudara mau ikut Umar atau mau ikut Abu Bakar? Udah beda kok. Yang satu dipilih, satu ditunjuk. Oleh sebab itu sistem ditunjuk atau dipilih itu ada semua di khilafah. Abu Bakar itu disebut khalifah sebagai pengganti Nabi. Tapi Umar disebut amir, amirul mukminin, kan gitu kan? Kalau ada hadis Nabi, an amiril mukminin radhiyallahu an. Itu Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar khalifah sebutannya. Abu Bakar melahirkan sistem pemerintahan seperti khilafah Turki Utsmani. Kalau Amirul Mukminin melahirkan negara Islam seperti Uni Emirat Arab. Emirat itu keamiran, Amir Umar. Nah, beda lagi dengan Utsman ketika ditunjuk apa? Pakai Dewan Perwakilan. Khulafaur Rasyidin juga tuh ketika Umar akan meninggal, saya bilang, kalau saya mati besok, khalifah supaya dipilih oleh sebuah dewan perwakilan 6 orang yang akan dipimpin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak saya, khalifah. Tapi karena dia anak saya, maka dia tidak boleh menjadi khalifah karena itu nepotis. Saudara, jangan nepui siapa-siapa, ini pidatonya Umar. Ini pidatonya Umar bin Khattab, baca nanti sejarah. Sejarah Islam. Nggak boleh, kata si Umar, nggak boleh anak saya. Mimpin saja lalu pilih yang lain. Jadilah Khalifah Utsman. Lalu yang keempat Ali, itu terjadi dari perpecahan dibaiat oleh rakyat. Yang satu dibaiat oleh rakyat Muawiyah, satu Ali. Ini Khulafaur Rasyidin juga. Ali menyebut dirinya bukan khalifah, bukan amir, tapi imam. Maka pemerintahan Islam itu sebutannya satu khilafah, yang kedua imaroh, Emirat Arab itu imaroh, keamiran. Lalu yang ketiga imamah, seperti Iran. Jadi kalau orang tidak tahu, pokoknya untuk khilafah, ikut khilafah yang mana? Khilafah ada 4. Makanya dulu Abi Kusdu Cokro Suyoso kita, kamu mendirikan khilafah itu seperti apa? Republik? Apa kerajaan? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Maka macet di BPPKI tidak diterima. Pada tahun 55, saudara, ada pemilu. Pemilu itu diadakan memenuhi janji Undang-Undang Dasar dalam waktu 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya. Dibentuk, setelah perang ini dibentuk, dilakukan pemilu untuk membentuk MPR, DPR, DPA. Tapi karena agresi perang terus, pemilu baru diadakan tahun 65. Tahun 55. Nah, tahun 55 itu terpilih konstituante, badan pembentuk Undang-Undang Dasar untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Saudara, apa hasilnya? Bulan Maret tahun 56, konstituante bersidang di Bandung. Sampai bulan Juli tahun 59 tidak selesai. Karena yang satu ingin khilafah, satu ingin sekuler, satu ingin komunis, sosialis komunis. Ribut. Dan itu sama kuat tuh antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Karena berkali-kali di voting sekarang menang kelompok nasionalis. Tetapi tidak sampai 2/3 dukungan. Besok diulang lagi lobby-lobby, menang kelompok Islam. Tidak sampai 2/3. Menurut konstitusi atau UUD 50, sebuah keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara baru bisa diputuskan kalau didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota konstituante. Ini tidak pernah ada yang mencapai 2/3. Sehingga Bung Karno menurunkan dekret Presiden 5 Juli 59. Kembali ke Pancasila pada waktu itu.
Nah saudara, apa yang menarik? Ketika perdebatan tentang kita mau Pancasila atau Islam, Pancasila Islam itu, saudara, ketika perdebatan macet, lalu mereka berembuk, ayolah kita ideologinya nanti, kita bicara konstitusinya. Ini saudara nanti baca di dalam disertasinya Adnan Buyung Nasution. Judulnya Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia. Berembuk, udah enggak usah dasar negara itu nanti kalau sudah isi undang-undang dasarnya selesai, kita undang-undang dasar negara. Nah saudara, ini undang-undang dasarnya sudah selesai. Sama pikirannya antara yang Islam, yang nasionalis, yang komunis, sama ini aja. Tapi ketika ideologi negara mereka tidak sepakat. Pertanyaannya, loh, kalau isinya sama, kenapa ideologinya diperdebatkan? Berarti ini kan memperdebatkan kulit, tidak memperdebatkan substansi. Saudara, 90% rancangan undang-undang dasar pengganti UUD 50 itu sudah jadi, tinggal ideologinya aja. Di voting, yang satu menang, satu kalah, besok di voting yang ini menang, yang ini kalah gitu. Sampai presiden, oh kalau gitu nih, nggak bagus nih, maka dikeluarkan dekret. Nah oleh sebab itu saudara, lalu muncul penafsiran. Sebenarnya negara yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin dan warga ijmi, terutama yang harus memotori ini, itu negara seperti apa? Satu, membentuk negara itu niscaya, kata agama. Dalam Al-Quran ada kata bilad, wahadal balad. Ini negara yang aman. Wahadal baladil amin itu, balad itu negara. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ada kata, ada satu bangunan yang tidak pernah ada di negara manapun itu bilad. Ada kata al-mulk itu juga negara. Ada kata sultan negara. Berarti Islam mengajarkan adanya negara. Nabi mendirikan negara. Namanya negara Madinah. Tapi yang negara yang didirikan oleh Nabi itu, kepala negaranya Nabi. Ketua Mahkamah Agungnya Nabi. Ketua DPR-nya Nabi. Legislatifnya Allah menurunkan Al-Quran, Nabi lalu menghukumkan. Itu legislatif. Yang memimpin pemerintahan Nabi, itu eksekutif. Yang menjadi hakim kalau ada pelanggaran, Nabi. Itu yudikatif. Jadi ada kekuasaan di satu tangan kalau zaman Nabi. Dan harus Nabi. Nah sekarang saudara memedikan negara seperti Nabi, siapa yang mau jadi Nabi? Nabi Isa. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulillah wa khataman nabi. Nabi itu rasul terakhir, khatam an-nabi, nabi terakhir. Jadi negaranya harus beda. Terus apa? Negaranya beda seperti Abu Bakar? Enggak juga. Nah sekarang ini ada 22 negara-negara Arab yang bahasanya satu bahasa Arab. Liga Arab itu. Sistem pemerintahnya beda-beda. Ada 57 negara-negara organisasi konferensi Islam termasuk Indonesia. Pemerintahnya berbeda-beda. Nah oleh sebab itu, saudara, tentang bentuk dan sistem negara itu adalah berdasar kesepakatan. Kesepakatan bangsa yang bersangkutan. Itulah yang disebut mitsaqun ghalidho. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Qul ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Yuk, kamu yang berbeda, ta'alau, datang di sini. Untuk membangun visi yang sama di antara engkau dan aku yang berbeda ini. Kalimatun sawa. Apa kalimatun sawa kita? Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, konstitusi, penegakan hukum, pengamanan lingkungan, pemimpin yang jujur, tegas, itulah kalimatun sawa. Soal urusan beribadah, itu urusan masing-masing, dilindungi oleh negara. Sehingga kita saudara orang Islam, sekarang menjadi maju coba. Orang Islam sekarang mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Saya selalu bercerita. Yang ngalami ini kira-kira saya dan Pak Jafar Hafsah.
Pak Jamaluddin, Bu Farida, Pak Aris Munandar mungkin lebih muda. Dulu, saudara, orang Islam itu sangat terbelakang. Tahun 70-an itu, mana orang Islam yang jadi sarjana, mana jadi dokter, jadi apa enggak? Enggak ada. Polisi, dulu tuh kalau namanya polisi itu jahat. Enggak ada, anti-Islam. Dulu tuh, sampai tahun 70-an. Yang jadi menteri-menteri, pejabat presiden semua enggak ada yang orang Islam hebat. Enggak ada. Tapi sekarang, karena kita membangun Kalimatun Sawa itu, dengan sendirinya orang Islam itu naik. Jadi profesor, jadi menteri. Dulu Nabi bisa membayangkan. Saudara polisi yang katanya dulu jahat itu. Sekarang saudara kalau di jalan-jalan, polisi itu sudah punya pakaian polisi muslimah. Ada seragamnya dulu dibuat oleh Kapolri Sutarman. Ada masjid, ada musola. Tentara juga sama. Kenapa? Karena umat Islam itu mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Di Makassar sekarang ada UIN, Universitas Islam Negeri Makassar. Itu dulu IAIN. Sesudah jadi UN itu disetarakan dengan Universitas Negeri. Dulu pengadilan agama itu keputusannya, pengadilan agama Islam itu keputusannya tidak berlaku sebelum fiat eksekusi oleh pengadilan umum, tidak bisa. Sekarang sudah disejajarkan karena ini milik umat Islam. Coba. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan pakai sentimen primordial politik identitas. Berlomba saja di dalam negara kesatuan yang berdasar demokrasi ini akan naik sendiri nih. Saudara bisa ke sini semua nih. Banyak profesor, doktor, jadi menteri, jadi dubes itu semua orang Islam. Atau sebagian besarnya orang Islam yang hebat-hebat, yang dulu dianggap dipandang sebelah mata, nggak bisa apa-apa. Sekarang bisa. Karena apa? Karena kita membangun Kalimatun Sawa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dibangun di situ? Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu sebenarnya merupakan terjemahan dari Piagam Madinah. Coba nih proklamasi bunyinya. Kami bangsa Indonesia, bangsa ya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainnya diselenggarakan dengan cara saksama. Ada 3 unsur. 3 unsur. Coba nih, Piagam Madinah ketika Nabi mendirikan negara bunyinya begini. Bunyinya begini. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi. Inilah pernyataan. Inilah keputusan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proklamasi. Ini proklamasi tadi. Lalu bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum. Antara orang mukmin, orang Islam, orang Quraisy dan orang Yathrib dengan seluruh pemeluk agamanya yang berbeda-beda, sukunya yang banyak itu. Falahiqa bihim, menyatakan bersatu untuk merdeka. Sama kan? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia 1360 suku bersatu. Di Piagam Madinah sama bersatu. Falahiqa bihim, bersatu. Wajahada mahum, dan berjihad untuk mengambil alih kekuasaan dari kekuasaan lain. Sama. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi apa saudara? Agama Islam itu adalah agama kemanusiaan. Tidak mendiskriminasi orang karena beda kulit, beda agama, beda tempat tinggal. Tapi bersatu di dalam keberbedaan itu. Itulah Indonesia yang harus kita jaga dengan keadilan. Tadi, dengan keadilan. Kalau tidak adil itu bisa hancur negara kita ini. Hanya nunggu waktu. Tidak ada di dunia ini negara kok kocar-kacir keadilannya kok berlangsung lama. Tidak, oleh sebab itu setiap saat kita selalu ingin memperbaiki keadilan. Ini keadilan sudah melenceng. Adakan pemilu. Tata lagi lembaga-lembaga peradilan. Tata lembaga politik. Agar pemilunya jujur dan adil. Nah saudara,
Akhirnya saya ingin katakan, saudara akan memimpin sebuah negara yang kosmopolit seperti ini tadi. 17.508 pulau, 1.360 suku, agama yang resmi ditulis di peraturan ada 6, tapi yang lain-lain juga dilindungi. Itu macam-macam. Ada kepercayaan, ada apa, semua dilindungi. Dan itu hanya bisa berlangsung kalau saudara bangun dengan adil. Tegaknya hukum dan keadilan. Harus itu yang saudara usahakan ke depan. Sambil kita beribadah kepada Allah. Bagi yang beragama Islam, beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang tidak Islam, layani dia beribadah menurut agamanya. Karena itulah ajaran Islam sebagai agama kemanusiaan dan fitrah bagi manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.